Selamat datang Mas Kowim Sabilillah. Selamat datang, selamat malam. Kita di sini kedatangan tamu agung. Dia seorang filsuf dari Eropa, Muhammad Kowim Sabilillah. Ada Muhammadnya nggak sih Mas? Ahmad Kowim Sabilillah. Nama pemberian dari bokap itu, kayak sakral itu nama itu. Mas Kowim, manggilnya Mas Kowim atau Mas Ahmad? Kalau di rumah Sabil biasanya Mas, tapi kalau di sini ya umumnya manggilnya teman-teman ya Kowim gitu. Kalau di tradisi apa itu organisasi kan malah Kang gitu, saya agak kurang. Karena yang lagi hits ini manggilnya Besti. Oh Besti ya. Gimana Besti? Apapun sekarang berbau Jaksel. Kemarin daerah desa di Tulungagung itu macan bang itu sekarang jadi macan ngap gitu. Saya juga agak bingung kenapa kok Bahasa Malang. lahjah semacam ini digemburkan gitu kan. Lo ente itu kalau digabung lo dan ente itu juga permasalahan itu kan. Padahal intinya ya anda semua gitu kan, lo dan ente itu. Saking kayanya bahasa ya. Betul. Kekayaannya ada di Indonesia ya itu sih. Kita nggak bisa ngelepasin itu sebagai identitas kebudayaan kita, Mas Ari. Mas Sabil ini sibuk apa nih Mas? Saya masih terusin kuliah di jenjang berikutnya ya, karena kemarin juga ada apa sih disuruh melanjutin sama orang tua dan aku pribadi mikir ya mau ngapain kalau nggak gitu. Karena aku punya visi kayak gini ya minimal kuliah untuk mengisi waktu luang aja gitu daripada nganggur di rumah. Sebenarnya masih panjang sih apa yang bisa kita lakuin kan. Sekaligus aku juga membantu teman-teman yang ada di ya organisasi kepemudaan lah di kampus UIN 1 gitu, Tulungagung gitu kan. Jadi Mas Kowim ini super sibuk ya? Tapi Ya, di saat kesibukan itu dengar-dengar ini nulis buku ini Mas? Tahun kemarin saya nulis buku judulnya Googling Iman itu kan. Yang saya pribadi itu merupakan apa ya kayak celoteh atau upaya bagaimana saya mengungkapkan isi hati saya untuk melihat fenomena realitas sosial yang sekarang terjadi. Unek-unek lah. Kalau di Jawa bahasanya unek-unek. Kalau saya pribadi makna itu sebagai olah miso gitu. Padahal kalau miso itu kan identik negatif. Padahal enggak sih. Kita dari kecil juga sudah familiar dengan istilah miso dan apa sih generasi kita kan harus mendobrak ketabuhan kayak gitu kan Mas ya kan. Ada beberapa hal yang harus dievaluasi lagi gitu. Terus kemarin juga nulis antologi bersama judulnya Manunggaling Kaulo Wifi bukan Gusti itu. Akhirnya ya mungkin aku nggak pernah benar-benar produktif ya. Coba sekedar mengikuti arus perkembangan zaman aja. Tugas kita sebagai generasi milenial gitu aja Mas Fahri. Nggak ada yang lebih. Yang pertama Google Iman, terus yang kedua Manunggaling Kaulo Wifi. Ini emang jilid 2 dari Google Iman sendiri apa beda ini? Sebenarnya kalau Googling Iman itu proyek pribadi kan. Karena aku punya nazar kemarin kalau belum lulus S1, sebelum lulus aku harus nulis buku gitu kan. Ya karena buat LPG-an di rumah nunjukin kalau kita masih produktif gitu kan, gak hanya sekedar kok jatuhnya molor tapi gak ada kegiatan gitu. Tapi ini bentuk bagaimana saya menghormati ras saya, keluarga saya, abah saya, ini karya yang saya tampilkan gitu. Ya apa sih nggak terlalu begitu menarik mungkin bagi mereka yang ngerasa apa yang aku tulis kan cuma sekedar memperjelas sih apa yang terjadi saat ini gitu Mas Fahri. Kalau Manunggaling itu anak-anak Fuad, teman-teman fakultas dulu saya S1 yang memiliki satu core apa ya ingin melihat cara pandang perkembangan teknologi menggunakan narasi keagamaan gitu. Bahkan kemarin juga ada upaya mau nulis itu kalau nggak salah Sangkan Paraning AI gitu. Sangkan Paraning Artificial Intelligence gitu. Atau bahasanya Dadang gitu, adik saya juga ngomongin kalau kenapa nggak digaya tanpa kuota gitu. Judulnya berbau spiritual, teknologi, dan dinamika sosial gitu Mas Hari. Tema yang dibangun. Jadi semacam gini. Kemarin aku akan rindu akan seorang intelektual yang punya akan kritik sosial lah, yang membangun gitu. Ini semacam kayak LOA, Law of Attraction. Jadi seolah-olah itu Tuhan alam semesta itu membuat hukum tarik menarik. Dan apa yang saya pikirkan, terus kebetulan Mas Sabil ini datang ke sini untuk mengobati rasa rindu saya akan jiwa intelektual itu tadi.
Nah, kembali saya tertarik dengan buku Googling Iman ini. Bisa dijelaskan sedikit seperti apa buku Mas Sabil ini? Proses kreatifnya kemarin itu sebenarnya terhitung simple sih, simple, singkat, dan itu bukan menjadi suatu hal yang by design gitu. Dia alamiah aku jalanin ketika tahun kemarin kan aku masih sering pulang mas. Aku pulang, aku nemuin teman-teman juga di rumah, ngopi di dekat rumah gitu. Dan ternyata ada suatu bias ya, ada suatu bias yang agak jarak yang agak panjang. Bagaimana peran akademik kita di kampus, di organisasi gitu, dan peran kita sebagai makhluk sosial di tengah masyarakat. Mungkin memang aku memiliki sedikit gap ya dengan pola komunikasi masyarakat, tetapi itu juga tidak menjadi masalah. Ada satu yang paling penting sih yang kemarin aku ingat. Pertanyaanku sederhana. Kenapa ada suatu bentuk model gitu masyarakat yang dulu istilahnya itu saya masih ingat dengan mas-mas buat ada istilahnya masyarakat menunduk gitu. Kenapa dengan adanya teknologi yang dengan dalih efisiensi lah dia berkhotbah menggunakan cara pandang bahwa ini merupakan secondary item ya, membantu manusia di dalam segala bentuk komunikasi atau mungkin pemaksimalan fungsi apa ya, fungsi peran kerjanya atau mungkin apapun, apalagi di pandemi ini gitu. Tetapi faktanya ketika aku ngopi di dekat rumah gitu, itu kalau nggak salah lagi booming-boomingnya permainan waktu itu, kalau nggak salah Mobile Legends ya, ML itu kan. Kalau nggak salah ya, kalau bocil-bocil sekarang kan mainnya FPF gitu, FPF atau PUBG gitu kan. Dan itu sedikit ada dalam satu googling iman saya nulis puisi kayak gini. Oh Tuhan gitu, seandainya waktuku yang habis untuk bermain PUBG, semoga kelak akan dihisap sebagai ngaji kitab suci gitu. Itu bagaimana aku pribadi bukan orang yang akhirnya konfrontatif terhadap zaman, enggak. Aku mengikuti apa yang ada di tengah masyarakat gitu. Aku juga bermain itu, aku pakai M-banking, aku berjejaring, pakai WhatsApp dan lain sebagainya mas. Tetapi kenapa ada satu permasalahan ontologis ya di dalam filsafat? Kenapa keberadaan kita akhirnya ditindas atau mungkin menjadi beralih gitu dari hal-hal yang bahasanya Baudrillard itu kan ada konversi yang dari realitas menuju yang maya gitu, dan yang maya menjadi suatu hal yang realitas. Ini bentuk kekecewaan sampean ini. Bukan hanya saya, mungkin Mas Fahri juga mengalami, atau generasi ayah kita, Mas om kita itu generasi yang mungkin sebelum milenial atau generasi Z ya, yang mereka acap kali bocah kok wiritan terus naik saja ada HP gak mari-mari gitu. Dan itu menjadi oh iya sih gitu. Apa yang aku lihat, aku amati, aku observasi itu aku tulis. Satu waktu ketika aku nulis Googling Iman, itu teman-teman ngopi itu kan lesehan. Aku di tengah-tengah orang ngopi melingkar tuh seperti orang tahlilan gitu. Aku yang ditahlili di tengah-tengahnya itu mas. Saya masih ingat dan aku nulis itu. Oh teknologi, engkau teramat jauh dari teologi gitu. Ada satu puisi itu. Bahkan ada satu teman cewek gitu kan, dia Instagramable ya. Dia juga memiliki followers atau influencer lah gitu. Satu ketika dia ngomongin gini, hal sepele sih sebenarnya. Ya, dia berdoa terus, ayo deh naikin followerku gitu, yang nge-like tambah banyak. Aku nulis puisi kayak gini. Oh Tuhan, aku janji akan lebih religius. Ya kan? Asalkan follower Instagramku nambah terus gitu. Puisi sebenarnya kan nggak berat gitu kan, enteng semua, tetapi hanya merekapitulasi sih mas dan mengevaluasi. Dan pengalaman itu saya kira nggak aku doang yang ngerasain gitu, pasti semua orang ngerasain gitu. Sampai hal-hal mendasar sih kenapa agama yang core-nya itu kan menjadi suatu ideologi terbesar ya di dunia agama itu kan. Kita tahu ideologi terbesar di atas Marxisme, sosialisme, apalagi fasisme, dan ada agamaisme atau Islamisme atau Kristenisme. Jadi itu sih yang akhirnya aku dari tradisi Usuluddin gitu kan, tradisi filsafat. Apa sih peran intelektual yang bisa aku ambil di dalam pembacaan realitas sosial ini itu mas, dan ditarik di era yang sekarang gitu. Makanya aku pakai istilah googling iman gitu. Sebenarnya pemilihan judul itu kemarin dilematis. Ada beberapa kritik juga ketika beberapa kali buku itu dibedah gitu kan, hanya sekumpulan kitab teknopuisi ya, ngomonginnya teknopuisi gitu, karena puisi-puisi itu berbau teknologi gitu. Tetapi sebenarnya narasi-narasi semacam ini sudah lama. Kalau kita melihat ada tokoh namanya juga kayak Baudrillard tadi, ada Neil Postman, mungkin tokoh-tokoh sekarang sudah lebih banyak lagi. Googling itu maknanya kan mencari gitu.
mencari, berselancar atau mungkin surfing atau menggali gitu, googling gitu kan, maknanya luas. Sampai ada suatu torekoh itu kan, googlingiyah itu kan, yang menyembah atau menembah kepada Google gitu untuk mencari segala informasi. Pertanyaannya, generasi kita, generasi teman-teman yang lahir kisaran tahun 90 sampai 2000 sampai generasi alpha ini ya, adik-adik kita, sejauh mana sih kita memaknai iman kita di tengah bentangan kegersangan teknologi yang semakin membius pertama. Kedua, dia menciptakan realitas yang terkonversi tadi ya, dari yang nyata ke fana dan yang fana ke nyata. Posisi kita apa sih gitu. Jadi sependek yang bisa aku baca waktu itu, kita kehilangan keimanan. Kita menciptakan berhala-berhala baru. Bak komunisme yang mendirikan patungnya Lenin atau Stalin sebagai alat penyembahan baru gitu. Teknologi merubah seperti itu. Karena sejarah penciptaan teknologi itu bukan sejarah penciptaan manusia, tetapi dia sejarah penciptaan Tuhan gitu.